Abimanyu tersenyum sendiri sembari duduk di ruang kerja yang baru 1 bulan ini ditempatinya. Angannya yang mengembara berangsur-angsur kembali bersemayam pada alam kesadaran. Ya, hari ini tepat 28 Oktober. Hari bersejarah bagi bangsa ini. Dan rentang 81 tahun bukan waktu yang sebentar. Namun hasil perjuangan para pemuda pendiri bangsa ini pada waktu itu dapat dinikmati hingga kini oleh generasi anak cucu, termasuk oleh kita sekarang. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikian Presiden pertama Republik Indonesia pernah lantang berpesan pada generasi muda yang menerima tongkat estafet dari generasi tua penggaung Sumpah Pemuda. Dan kini 10 windu sejak hari itu, giliran generasinya yang akan menjadi pembaharu zaman. Abimanyu meletakkan buku biografi Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Sejenak ia tercengang. Sebagai mantan aktivis, ia jelas pernah merasakan betapa susah memperjuangkan aspirasi rakyat. Orasi sepanjang hari hingga tenggorokan kering dan suara jadi parau. Bermandi keringat dalam terik siang atau basah kuyup dan menggigil saat hujan lebat. Namun ternyata itu semua tak cukup membandingi berat perjuangan para wakil rakyat sejati dari zaman dulu. Ada rona malu menyemburat dari dalam hatinya. Betapa kontras dan timbang jika harus dibandingkan dengan dirinya dan anggota DPR MPR dari zaman ini. Generasi dahulu begitu tulus dan sungguh-sungguh berjuang demi rakyat, gigih, penuh militansi, tak gentar bertempur, menggelorakan semangat, hidup dan matinya rela dipersembahkan demi tegak sebuah negara merdeka, seperti yang lama dicita-citakan dan didamba. Sementara wakil rakyat yang terhormat saat ini, yang sudah hidup di alam merdeka, yang mungkin tak sempat dikecap mereka barang sekejap, berlimpah fasilitas dan pelayanan kelas 1, bergelimang kemewahan, hidup penuh kenikmatan dalam prestise pangkat serta jabatan. Amanat dan kepercayaan rakyat yang semestinya diperjuangkan hanya menjadi alat mendapat kedudukan dan kehormatan dengan cara kotor, licin, atau instan. Jangankan bicara pertanggungjawaban, potret wajah para wakil rakyat kini justru lebih banyak berkelahi dengan sesamanya. Jika tak sedang bergosip ria atau bolos kerja, tertangkap kamera, sedang baca koran atau tidur, sekedar absen dan makan gaji buta tanpa ada aksi nyata. Tak ada suara saat semestinya berbicara dalam sidang soal rakyat, jalan-jalan atas nama tugas negara, menghabiskan anggaran, berpesiar dan berbelanja royal di luar negeri. Sementara rakyat yang diwakili menjerit karena semakin hari semakin terjepit. Harga bahan bakar minyak dan 9 bahan pokok melambung tinggi selangit. Para wakil rakyat yang terhormat ini malah tanpa malu minta kenaikan gaji. Prestasi pertama anggota DPR yang Abimanyu juga tergabung di dalamnya adalah disepakatinya kenaikan gaji para pejabat tinggi negara mulai dari presiden sampai perangkat kepala pemerintahan daerah. Abimanyu hanyut dalam pikirannya. Diperhatikannya ruangan kerja yang luas, kaya dengan dekorasi sentuhan pribadi. Menyapu pandangan ke seluruh perabotan, sontak timbul rasa jengah juga malu kepada para wakil rakyat zaman dahulu. Dengan segala keterbatasan, tak jarang para pejuang itu harus bergerilya sembunyi-sembunyi, berjanji bertemu lewat sandi di tepi hutan, atau menumpang dalam rumah warga, rapat rahasia menyusun strategi untuk mengusir para penjajah, serta merebut kemerdekaan. Hati-hati dan amat waspada. Mereka sering harus kucing-kucingan agar tak dicurigai dan digerebek Belanda. Keadaan berbanding terbalik untuk para wakil rakyat generasi Abimanyu. Mereka justru kini berada dalam
Sangkar emas, bergelimang, mewah fasilitas, dimanjakan gaji berlimpah, tunjangan lebih dari pantas. Tak perlu takut ditangkap company, kemana-mana dikawal penjagaan ala VIP. Terkadang Abimanyu bertanya di dalam benaknya, adakah wakil rakyat sekarang pernah dan mau bercermin pada wakil rakyat di zaman dahulu? Sudahkah mereka mensyukuri betapa nikmatnya menjadi wakil rakyat pada zaman ini? Entah mengapa, Abimanyu malah jadi membayangkan penggalan adegan dalam film Si Pitung yang dulu laris diputar di bioskop saat ia baru lahir di tahun 70-an. Film yang kelak sempat pula ditontonnya saat diputar ulang dalam tayangan televisi yang dibintangi mendiang aktor ternama Diki Sulkarnain. Si Pitung adalah legenda bagi rakyat Betawi. Hidup di penghujung tahun 1800-an, ia tak gentar melawan penjajah company. Abimanyu kecil segera terpesona pada kegagahan Si Pitung yang meskipun menurut kesaksian sejarah sebenarnya bertubuh mungil, namun kerap digambarkan berperawakan kekar dan jantan. Alih-alih menyerupai Si Pitung, Abimanyu kini justru merasa dirinya tak ubah demang mester yang menyebalkan. Diperankan Muni Chader, sosok demang kaki tangan company itu turut memeras rakyat. Sebagai kaki tangan Scout setingkat Kapolres Van Hien, pimpinan polisi lokal Belanda di Betawi. Yang diperankan Hamid Arif, tokoh Demang adalah penjilat yang suka menindas dan memperkosa bangsa sendiri. Pitung memang akhirnya mati ditembak. Ia tewas setelah dadanya ditembus peluru emas saat dikepung di tepi hutan oleh Scout Van Hien dan pasukan company. Diantarkan demang mester dan kaki tangannya. Kelemahan Pitung yang konon kebal senjata itu dibocorkan temannya sendiri yang jadi mata-mata Belanda. Sebuah pelajaran mahal sejarah tentang kejinya aksi pengkhianatan yang kerap menikam dari belakang dalam tiap pergerakan perjuangan. Telepon genggam yang tergolek di atas meja itu bergetar, membuyarkan lamunannya. Halo, Pak Abimanyu, ingat saya? Sentot dari Tanjung Lesung 3 minggu lalu. Bagaimana liburannya? Pengalaman snorkeling yang luar biasa bukan? Semoga Bapak puas karena yang kami berikan adalah pelayanan first class khusus untuk Bapak Abimanyu. Ya, tentu saya ingat. Bapak yang berkumis lebat dari Pemda itu bukan? Meski tujuan utama saya ke sana bukan untuk liburan melainkan mengumpulkan aspirasi warga saat saya berterima kasih untuk data-data yang diizinkan saya himpun dalam masa reses kemarin. Juga untuk pengalaman yang Bapak sebutkan. Apa yang bisa saya bantu sekarang? Jadi poin sekali Bapak kita ini, tapi memang sebagai sesama teman kita harus saling tolong-menolong. Abimanyu sudah menebak mau dibawa kemana arah pembicaraan. Dia dan benci penjilat yang suka tangguh dan tak tahu malu. Segera disudahi percakapan. Oh maaf Pak Sentot, saya baru saja dipanggil ketua komisi. Bisa hubungi saya lagi nanti. Sudah ya, terima kasih. Klik. Abimanyu menutup telepon tanpa Sentot sempat membuka mulut untuk mencegah. Dia bisa bayangkan di ujung sana hujan sumpah serapah. Begitulah dilema anggota DPR. Hari-harinya dipadati jadwal yang melelahkan. Beban kerja menumpuk dan memusingkan. Belum lagi melayani orang-orang yang menyebalkan. Tak semua wakil rakyat itu bejat, meski banyak yang bekerja sepenuh hati dan segenap tenaga memelihara amanah. Di tengah kepungan begitu banyak tarik ulur kepentingan yang lalu-lalang. Hanya konsistensi teguh serta ketegasan dalam sikap yang bisa mencegah seseorang terseret arus godaan yang mengintai diri dari banyak arah. Semangat Abimanyu kembali terbuka. Ke-10 jemarinya terlencur lincah menari di atas papan putih yang konon dihargai 20 juta rupiah. Dia tidak boleh santai apalagi lalai, sebab tugasnya sebagai wakil rakyat sangat banyak. Jadwal pekerjaannya padat dan sekali seringkali mendesak. Di antaranya adalah menyelesaikan bahan presentasi untuk rapat Dewan Komisi 2 semalam. Itulah yang saat ini tengah bertugas dia lakukan. Polisi berpencar lari kedua lelaki dalam ruangan tertutup berserobok saling lelaki bertopeng saling lelaki yang bertopeng raksasa merah lebih terang menyeruak
laci meja, menyentak laci meja, disambarnya sepucuk pistol beserta sejumput dokumen. Diselipkan ke balik jubah panjang yang menyembunyikan rompi hitam. Dalam satu keledai, dia melihat keluar, disusul lelaki bertopeng raksasa putih yang datang memperingatkan keduanya. Di luar terdengar seruan agar yang di dalam menyerah. Lelaki bertopeng malah kelapa itu kalah dan semakin panik. Gelagapan, celingatan, matanya liar mencari sesuatu. Menyoroti dinding, membentur lemari, menatap langit-langit. Satuan pandangannya jatuh menjam lantai, lihatnya. Remasan kertas terbuang di keranjang sampah plastik di kolong meja yang kokoh dan terbuat dari jati. Naluri menuntunnya memungut dan mengantongi gumpalan kertas lecek itu. Gagal menemukan celah untuk bersembunyi, lelaki itu pasrah terperangkap di sudut ruang. Hanya selang 5 detik kemudian, sepasukan polisi meledakkan gerbang besi gudang tua yang terpencil di tengah sawah. Didobrak paksa dalam heningnya malam. Menyergaplah masuk satu kompi pasukan. Kepulan asap menipis. Satu persatu ruangan digeledah dan ditelusuri. Beberapa lembaran sobek dan sejumlah lontar lusuh berbahasa Jawa kuno ditemukan teronggok dalam lemari berdebu. Seorang petugas mengenali naskah-naskah itu dan menghubungkannya dengan kasus lain yang terjadi belum lama. Lebih kurang 5 bulan silam, itulah sebagian naskah peninggalan pujangga yang dahulu tersimpan di Museum Radia Pustaka, Surakarta, yang telah hilang dicuri. Pencurinya bisa jadi adalah mereka yang tengah diburu. Namun, penyergapan kali ini bukan didasari atas kasus pencurian, melainkan kasus berbeda dan lebih berbahaya. Temuan yang tak terduga dan hubungan antar kasus kian membingungkan kinerja polisi. Sebingung para penyergap mencari ketiga orang yang sebelumnya berada di lokasi. Mereka lenyap, bak siluman, berhasil lolos dari pengepungan. Burung hantu meluncur tanpa suara, anggun berkelebat pergi, malam membisu, terselubung kabut tebal misteri. Ruang kerja Abimanyu besar dan nyaman, berukuran 4 kali 5 meter dengan tinggi 3 meter. Di dalam balok raksasa itu di sebuah mesin fotokopi terletak meja kerja yang dijejali PC, printer, scanner, telepon faksmil serta laptop. Di dinding sebelah kanan tergantung lukisan surrealis aliran sungai yang berkelok membelah ribuan pepohonan dalam hutan di lereng gunung yang subur. Tampak seperti hidup seolah dapat terdengar gemercik air yang jatuh memercik di atas batu padas licin. Dinding yang berhadapan dengan pintu masuk disulap jadi tempat bersandar rak-rak buku yang tertata dalam susunan rapi terlindung kaca. Ya, Abimanyu kecil bukan anak dari keturunan berada. Dia kadang iri pada salah satu sahabatnya yang dengan bangga memamerkan kumpulan novel klasik impor yang dibelikan oleh sang ayah sepulang dinas dari luar negeri. Buku-buku bermutu dari negeri antah berantah yang jauhnya tak terjangkau dalam angannya, laksana harta karun di mata Abimanyu belia. Terinspirasi dari kisah pewayangan itu pula lah orang tuanya dahulu memberinya nama Abimanyu, dari nama putra kesayangan Arjuna, sang kesatria utama Pandawa dalam kisah Mahabharata. Sementara Wibisana dari Gunawan Wibisana, adik bungsu Rahwana, sang raja raksasa angkara murka dari Alengka dalam kisah Ramayana. Meski kakaknya raksasa, tapi Wibisana terlahir sebagai manusia berbudi dan bijaksana. Bagi orang yang tergila-gila membaca seperti dirinya, dahaga akan informasi serta pengetahuan hanya bisa terpuaskan di perpustakaan. Mengenang indahnya masa kanak-kanak memang menyenangkan. Walau hidup tak serba berkecukupan, meski kini segala sesuatu dalam hidupnya penuh dengan kelimpahan, sesuatu yang juga ia syukuri, keceriaan masa kecil adalah harta yang jauh tak ternilai harganya. Tak bisa dibeli dan tak dapat terganti dengan apapun juga. Bim, tembak! Anak kecil bertubuh kurus itu melambai memberi kode sambil berlari berputar-putar gesit.
Gesit mengecoh lawan. Anak yang dipanggil mengangguk saat melihat celah terbuka, lalu segera melesatkan tendangan lengkung, memberi umpan lambang cantik yang diterima si kecil kurus lincah dengan dadanya yang tipis. Demam Piala Dunia FIFA 1986 belum mereda. Aksi yang masih menjadi buah bibir, apalagi kalau bukan gol tangan Tuhan. Meski Maradona yang kontroversial di menit 51 ditambah liukan ciamik melewati 5 pemain sebelum berbuah. Abimanyu sendiri lebih tertarik kepada rak buku milik Ayah Teguh yang dipenuhi deretan rapi buku tebal bermutu. Abimanyu gemar membaca. Dia sangat beruntung karena Ayah Teguh senang mengetahui minatnya dalam mengizinkan Abimanyu memiliki buku mana saja yang ingin dibacanya atau dipinjam untuk dibawa pulang. Dengan rakus, Abimanyu mampu melahap 2 hingga 3 buku sehari dan kembali lagi esok hari untuk menyantap judul buku yang lain lagi. Teguh adalah sahabat yang baik dan tidak pelit meminjamkan barang-barang pribadinya kepada teman-temannya. Karena itu dia disukai serta selalu dilindungi ketika diganggu gerombolan si berat, 3 orang anak bertubuh tambun, persis komplotan penjahat dalam kartun Donald Bebek ciptaan Walt Disney. Selain Teguh, Ronggo dan Yudo, dalam kelompok Abimanyu masih ada Satrio, Onggo, Dewo, serta Gesang yang agak pendiam dan selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Satrio yang berkacamata memiliki minat baca sama besarnya dengan Abimanyu. Jika yang lain asik bermain, keduanya biasanya duduk tenang, larut dalam kembara imajinasi dari buku yang mereka baca. Sementara Onggo, Dewo adalah kebalikan dari Gesang, meski tubuhnya semungil Ronggo.